wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ika Nurfajar Raudatul Jinan dengan NIM 209241022. Saya adalah guru fikih di MI Miftahul Atfal Gunung Agung, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2025. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan judul Aku Bisa Tayamum. Materi ini merupakan materi kelas 1 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, silakan Mas Hafi dipimpin berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lakukan kebiasaan hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ayo bersama-sama semuanya membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, kalian mendapatkan keberkahan, diberi kejernihan, pikiran masih pagi harus semangat. Ya, sebelum kita ke pembelajaran, Bu Guru absen dulu. Bu Guru lihat, hari ini ada yang tidak berangkat? Semuanya. Alhamdulillah semuanya sehat? Sudah sarapan semua? Coba yuk, Bu Guru pengen lihat semangatnya. Masih ingat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah siap belajar semuanya? Kita akan menyanyikan lagu. Semuanya berdiri ya, yang berdiri dulu. Silakan duduk kembali. Nah, masih ingat materi kemarin? Pelajaran fikih kemarin, pertemuan kemarin Bu Guru menyampaikan apa ya? Kenapa kita harus bisa tayamum? Agar suatu kita dalam kondisi tertentu, misal dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, kita tidak menemukan air, kita dapat melakukan tayamum. Tujuan pembelajaran pada hari ini
adik atau murid atau kalian bisa menjelaskan pengertian dari tayamum. Yang kedua, kalian bisa menentukan kapan kita dapat melakukan tayamum. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kalian bisa mempraktekkan. Bisa praktek? Bisa. Iya, nanti coba kita praktekkan bersama tentang tata cara tayamum. Dan yang keempat, kalian dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab menjaga kebersihan dalam beribadah. Selanjutnya, bisa lihat tampilan di papan. Guru akan menyampaikan kegiatan inti hari ini. Bu Guru menampilkan PPT, aku bisa tayamum. Perhatikan gambar ini. Guru punya cerita di gambar ini. Ini di suatu daerah di Yogyakarta, tepatnya di desa Giri Subo, mengalami kekeringan panjang. Lihat kan? Gambarnya orang sedang apa? Ini sedang membawa ini ember, di bawah itu air. Kalau ini sumurnya sudah mengering, tinggal sedikit air yang keluar, tanah persawahan kering. Pohon juga sudah mulai meranggas ya, daunnya ambrol bahasa kita. Kalau misalnya ibu ini yang di depan mau melakukan sholat, sedangkan air yang dibawa ini hanya satu gembes dengan satu ember, cukup untuk masak air dan masak nasi. Kalau mau sholat, caranya bagaimana? Apa? Tayamum. Boleh tayamum? Tayamum boleh apa tidak? Boleh tayamum. Coba kita lihat. Oh iya, ini cara melakukan tayamum. Kemudian sekarang guru minta dibaca pengertian tayamum. Siapa yang mau baca? Guru minta dibaca pengertian dari tayamum. Tayamum adalah menyapukan debu yang suci pada muka dan tangan karena tidak ada air atau halaman memakai air. Terus? Tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi wajib. Iya, tayamum itu adalah cara bersuci pengganti wudu. Kalau wudu pakai apa? Air. Kalau tayamum pakai debu. Debunya yang bagaimana? Yang suci. Yang suci boleh nggak debu bekas kotoran kucing? Boleh nggak? Ya, coba sekarang. Dasar hukum tayamum ada dalam surat An-Nisa ayat 43. Falam tajidu ma'am fatayammamu So'idah qayyibah famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana ghafurur rahim. Jika tidak ada air, maka kita bisa bertayamum. Nah, sekarang yuk. Gambarnya menarik atau tidak? Menarik. Coba Bu Guru mau tanya sama yang di sini. Ya, coba. Mas Ato, kapan boleh tayamum? Ini yang pertama coba dibaca. Ini kenapa? Tidak menemukan air. Coba Mas Safi, yang kedua. Ini kenapa kita boleh tayamum? Dalam perjalanan jauh. Terus Mbak Sakila, alasan tayamum, kita boleh tayamum karena apa? Ini yang ketiga. Sakit keras atau sakitnya itu tidak memperbolehkan terkena air. Kata dokter misal lagi habis kecelakaan kena korban semuanya, kalau lukanya dibasahi cepat sembuh atau tidak? Tidak, maka boleh tambah sakit. Ya, boleh tayamum. Sekarang coba Bu Guru minta dibaca Mbak Ausa. Selanjutnya rukun tayamum. Yang pertama apa, Mbak?
ketiga apa Mbak? Mengusap tangan sampai siku. Yang terakhir Mbak Kiana. Nih. Jadi ada berapa anggota badan yang kita usap saat tayamum? Apa saja? Muka dengan niat tayamum yang keras. Ya, di sini kita niat sebelum tayamum. Sekarang kita lihat tata cara tayamum. Yang pertama, kita menempelkan tangan di tubuh. Ya, kemudian mengusap muka. Menempelkan lagi, mengusap ke tangan kanan. Dan yang terakhir tangan kiri. Manfaat tayamum itu sebagai bukti Allah sayang kepada kita, kepada manusia, karena tanah akan lebih mudah didapatkan dan menciptakan, mengingatkan asal mula ciptaan manusia. Sekarang guru akan mempraktikkan ini di nampan ini. Guru sudah memberi buku. Mbak Ivi duduk dulu. Duduk. Guru akan mempraktekkan tata cara tayamum. Yang pertama tadi bagaimana? Harusnya ini bajunya dibuka ya. Ya diwingkis. Nah, kita wingkis dulu senyum. Kita tempelkan ke debu ini. Nah, sambil membaca sunahnya, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ditekuk-tekuk, kemudian mengusap muka. Ini harusnya dicopot dulu. Ulangi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ditekuk-tekuk, mengusap wajah sambil membaca niat tayamum. Nawaitu tayammuma lisibahati sholati fardholillahi ta'ala. Sudah, sekarang kita tempel lagi. Kita tekuk-tekuk dari tangan bagian luar. Tangan kanan dulu masuk ke bagian dalam. Gantian. Sudah selesai. Itu sudah paham? Sekarang yuk, Bu Guru akan bercerita kenapa Allah mensyariatkan, memperbolehkan tayamum. Apa ya ceritanya? Ada yang tahu? Pada zaman dahulu, Nabi pernah melakukan perjalanan jauh dengan istrinya. Salah satu istrinya adalah Aisyah. Ya, Aisyah. Di suatu tempat, Aisyah kehilangan kalung. Padahal kalungnya sangat berharga bagi Aisyah. Terus Nabi memerintahkan para sahabat untuk mencari kalung tersebut. Sahabat sudah mengeluh, ya Allah Nabi, kenapa berhenti di sini? Padahal ini tempatnya tidak ada air. Kita sudah masuk waktu sholat. Jadi bagaimana caranya? Ternyata suatu ketika kemudian Allah memberi kemudahan, menurunkan wahyu ayat tentang tayamum. Ternyata bisa kita tetap melakukan sholat dengan cara apa Alsa? Tayamum. Boleh nggak kita meninggalkan sholat dengan alasan nggak ada air? Boleh nggak Ilham kita meninggalkan sholat? Nggak boleh. Kita harus tetap sholat. Dalam kondisi sakit pun harus tetap sholat. Yuk, sekarang masih ingat lagu tayamum? Yuk kita nyanyi bersama dulu biar semangat lagi yuk. 1, 2, 3. Tayamum bersuci menggunakan debu. Dilakukan sebagai pengganti wudu. Bertayamum jika tidak ada air atau badan sakit.
kalau sudah jadi yang diperbolehkan untuk tayamum. Berarti kapan waktu yang diperbolehkan untuk tayamum? Nanti kalau yang misalnya gambar yang boleh ditulisi boleh. Kalau yang tidak boleh ditulisi tidak boleh. Paham begitu? Ya, ini nanti Bu Guru kasih 2 orang 1 tugas. Iya, itu dibuka dulu. Kira-kira nanti membentuk gambar seperti apa? Dibuka dulu plastik yang gambar yang di dalam plastik. Nanti coba disusun. Belum? Dibuka, boleh dibuka? Boleh dibuka. Ya. Ditempelkan dulu di kertas, kemudian nanti dicocokkan. Nanti kalau yang sudah jadi boleh kita lem sama yang sudah jadi disusun dulu di meja. Kalau sudah jadi baru ditempel menggunakan lem. Kerjasama ya. Ini lemnya. Bagaimana, gampang atau sulit? Nanti kalau yang selesai lebih dulu, Bu Guru akan kasih hadiah. Siapa yang mau hadiah? Ayo selesaikan tugasnya secepatnya. Sudah selesai, Bu Guru. Tadi siapa yang selesai pertama? Silakan maju ke depan sini, Mas. Sambil kertasnya dibawa. Sini. Ayo sini, Mas Adit. Ya, tunjukkan ke temannya. Ini hasil pekerjaan. Sini Mas Adit. Jangan lewat situ, ada. Lewat di sini. Ini yang selesai lebih cepat Bu Guru kasih hadiah. Tangan. Tangan. Sini, berdiri di sini. Bu Guru kasih hadiah dulu. Coba yang lain sambil memperhatikan. Baik, Vi sudah duduk cukup. Cukup duduk. Yang lain memperhatikan. Coba dipresentasikan, diceritakan sama temannya. Ini gambar yang pertama, gambar apa, Mas? Apa? Orang naik pesawat. Boleh tayamum atau tidak? Boleh. Kalau ini yang kedua, gambar apa? Gambar apa ini? Sungai. Boleh nggak kalau airnya banyak begini kita tayamum? Tidak? Boleh. Paham ya? Coba sekarang gantian. Duduk dulu, Mas Hasto sama Mas Adit. Kasih hadiah karena selesai lebih cepat daripada teman-temannya. Coba Mbak Zia, mana gambar yang membolehkan tayamum, Mbak? Atas atau bawah? Apa? Ya? Atas. Kenapa kita boleh tayamum? Karena dalam perjalanan, kira-kira perjalanan jauh atau dekat? Jauh, karena naiknya pesawat. Kemudian kalau gambar yang kedua, boleh nggak kita tayamum? Nggak boleh. Kenapa? Jawab yang keras. Airnya banyak. Iya, yuk kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Dia, Diana, dan Kita. Sekarang dulu, Amel, sebentar. Sekarang kita akan menyaksikan video pembelajaran tata cara tayamum. Carikan dulu. Sudah muncul di layar? Ini video yang Bu Guru buat mempraktekkan tata cara tayamum, materi tayamum. Nah, langsung ke kita ke praktek tayamum. Perhatikan video
videonya dulu, habis ini kita semuanya praktek ya. Coba semuanya sambil mengikuti. Kita akan praktekkan tayamum. Kemudian ditekuk-tekuk, kemudian mengusap. Nawaitut tayamuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Kemudian ditempelkan lagi. Ya, tempelkan lagi di bagian tangan yang lain. Ditekuk-tekuk. Tangan kanan diusap sampai depan. Tangan kiri diusap ke depan juga. Apa kan? Ya, tidak ada alasan kita tidak melaksanakan sholat hanya karena tidak ada air. Dan tadi yang Bu Guru sampaikan materi tentang apa? Tayamum. Ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah? Yuk, coba yuk. Tepuk pagi. Ayo yang semangat. Tepuk siang. Ayo, siapa yang tepuknya salah? Tepuk malam. Ya, dengan pembelajaran materi tayamum ini semoga bisa mempermudah kita dapat dalam melakukan ibadah. Jadi kesimpulannya tayamum itu adalah pengganti wudu, cara bersuci pengganti wudu dan mandi wajib. Kemudian berikutnya, kapan kita boleh tayamum? Tidak ada air. Terus sakit. Kemudian perjalanan jauh, pinter. Jadi di sini refleksi yang bisa kalian dapat pada hari ini, kita mengerti materi tayamum, manfaat tayamum. Apa Mas Arsan? Materi hari ini apa saja Mas? Tayamum, kita tahu tayamum, kita dapat mengerti kapan waktunya tayamum, dan yang terakhir kita bisa melaksanakan sholat walaupun dengan kondisi tidak ada air dengan melakukan tayamum. Senang pelajaran hari ini? Senang kan? Senang. Ya, sekarang akan Bu Guru bagikan PR untuk hari ini. PR LKPD untuk nyanyi dulu lagu Stop Bullying. Yuk. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menolong. Alat tulisnya dimasukkan ke tas kembali.